Katakan, mau main apa? Kamu baru saja menang banyak uang dengan main dadu. Ayo main dadu saja. Kamu mermakanku. Baiklah. Kalau begitu, adu dadu yang lebih besar. Nona, kali ini kita susah menang. Kamu baru kembali ke Lewan. Kalau kalah di kasino, Dewan Direksi akan marah. Maksudmu? Nuoi itu ahli teknik. Kali ini mungkin susah menang. Dia orang pilihanku. Menang atau kalah, aku terima. Nanti kita cari cara lagi. Ya. Ternyata 6-6. Giliranmu. Buka saja. Dia memang bisa. Ya. Sayang sekali, Kak Nuoi. Tidak bisa membuat Kak Nuoi menang lagi. Paman Pakca siapkan mobil, antar Kak Nuoi pulang. Ya. Tunggu. Ada apa? Kak Nuoi mau ingkar janji? Kian, jangan buru-buru. Aku ingat tadi Kak Nuoi bilang, yang kalah harus pergi. Tapi Kak Nuoi tidak kalah. Jadi tidak ada yang pergi. Haoyun, aku belum kalah. Ada yang sudah mau mengusirku. Tadi kamu beruntung, kita adu besar kamu dapat 6-6. Kalau sekarang kita adu kecil, gimana? Mofenuo akan menggunakan Naga Muntah Mutiara. Naga Muntah Mutiara adalah jurus andalan Nuoi. Di Lewan, hanya sedikit yang bisa. Sepertinya Haoyun akan kalah. Apa itu? Naga muntah mutiara. Naga muntah mutiara adalah dengan gaya sentrifugal. Menumpuk semua dadu dalam satu garis. Ini tidak terlalu sulit. Menumpuk dalam satu garis tidak sulit. Yang sulit adalah dadu kedua di atas. Dadu kedua harus menunjukkan angka 1. Karena hanya lubang angka 1 yang bisa membuat dadu paling atas menggantung. Tanpa sisi manapun menghadap ke atas, artinya tidak ada angka. Tidak ada poin. Ya. Inilah alasan Nuoi memilih yang lebih kecil. Karena meski keberuntunganmu bagus, tidak mungkin tidak ada poin. Selesai. Silakan. Kenapa tidak mengocok lagi? Takut tidak bisa mengocok? Lepaskan aku. Lepaskan kakak Haoyun. Jin, kenapa kamu datang? Mereka tidak menyakitimu, kan? Aku baik-baik saja. Sebentar lagi aku bisa pulang. Kamu berjudi. Jin, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar bodoh. Aku malah menyuruhmu membujuk ayahku untuk tidak berjudi. Jin, Ternyata kamu juga berjudi. dengarkan penjelasanku. Kembalikan kacamataku.
Mau kacamata? Temani aku selesaikan permainan ini. Kamu yang memaksaku. Nah, baru benar, patuh ya. Kamu kalah. Bagaimana mungkin? Haoyun juga bisa mengocok naga meludah mutiara. Tidak hanya dadu paling atas masih berputar, tapi di bawahnya semua menghadap satu titik. Paling-paling hanya seri. Benarkah? Kenapa bisa begitu? Bisa mengalahkan Nuoi yang peringkat 3 besar. Apakah dia benar-benar? Kamu kalah? Cepat kembalikan kacamataku. Berjudi lagi denganku. Kakak Nuoi kalah harus menerima. Jangan-jangan kamu mau mengingkari? Mau? Ambil saja. Kamu. Serahkan di sini padaku, kamu pulang dulu. Soal tempat di Jalan Emas, aku akan minta pengacara Jin menanganinya. Terima kasih. Kakak Nuoi. Kalau bahkan kamu kalah darinya, sepertinya tidak bisa membiarkannya hidup lagi. Aku tidak mengizinkanmu menyentuhnya. Aku belum puas bermain. Serahkan dia padaku. Turnamen poker amal akan kuhandle. Jin. Biar aku saja. Jin, semalam memang salahku. Aku memang berjudi di kasino keluarga San. Tapi ada alasannya. Kakak Haoyun, tentu saja kamu punya alasan. Tapi jangan beritahu aku. Aku tidak mau mendengarnya. Jin, Nona San bilang. Bisa memberi kita satu tempat di Jalan Emas. Sudah cukup. Kakak Haoyun. Bisakah kamu berhenti mencari alasan untuk judimu? Dan lagi, soal tempat di Jalan Emas. Bos Pengsai sudah membantuku mengurusnya. Apa? Kamu cari bos Pengsai lagi? Bos Pengsai bukan orang baik. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Aku tidak tahu apakah bos Pengsai orang baik atau tidak. Tapi aku tahu, kamu pasti bukan orang baik. Suatu hari nanti kamu akan menjadi seperti ayahku. Begitu menyentuh judi, tidak ada jalan kembali. Jin. Hello. Saya pengacara Jin Dazuang. Di Lewan seharusnya semua tahu saya, jadi tidak perlu perkenalan panjang.
Saya datang karena ditugaskan untuk menyerahkan surat hak milik toko di Jalan Emas. Surat hak milik tempat di Jalan Emas. Cepat sekali. Orang ini tidak terlihat seperti pengacara. Jangan-jangan palsu? Profesi tidak ada hierarki. Siapa bilang pengacara tidak boleh naik sepeda? Ini namanya ramah lingkungan. Kalian yang levelnya rendah ini ngerti apa? Benar-benar tempat di Jalan Emas. Ada apa sampai senang sekali? Bos Peng Sai. Baru saja ada yang mengantarkan surat hak milik tempat di Jalan Emas. Terima kasih, Bos Peng Sai. Ini bukan apa-apa. Siapa saya ini? Mitra penting keluarga San. Satu tempat kecil bukan masalah. Apa yang sudah kujanjikan padamu? Pasti bisa. Toko ini jelas-jelas hasil jerih payahku. Kok jadi milikmu? Kios di Jinjie, kamu yang dapatkan? Jinjin jangan percaya dia cuma penipu. Kak Hao Yun. Sekarang Direktur Peng Sai. Bantu aku dapatkan kios di Jinjie. Kamu bilang dia jahat, tapi kamu sembunyi-sembunyi judi itu apa? Jinjin, Pen judi. Ini bahaya banget. Kamu nggak tahu Jinjin paling benci judi? Orang seperti ini nggak layak dapat perhatianmu, ingat ya. Serahkan saja padaku. Jinjin, Tahu nggak cara ngatasin penjudi? kalian ngapain? Jangan pukul dia. Gepapa. Ini demi kebaikannya, ngerti? Kecanduan judi harus diobati. Sekali judi sekali pukul, lain kali berani judi lagi nggak? Bukan gini caranya. Ayo ikut Direktur Peng Sai lihat. Toko baru kita, yuk yang manis. Aku? Ayo pergi. Pergi. Tunggu aku kasih bukti ke Jinjin. Lihat dia mau bilang apa. Lihat nggak? Ini cipratan dari rumah makan kecilmu yang kamu gadaikan ke aku. Setelah dipotong utangmu, sisa segini, ambil dulu. Ingat ya, lain kali mau main balik lagi ke tempatku. Hubungan kita kan spesial, aku nggak akan menyusahkanmu kan? Aku akan coba bujuk Jinjin lagi. Aku antar Direktur Peng Sai. Hao Yun. Lukanya dikompres es biar cepat sembuh. Makasih. Jinjin itu siapa sih sebenarnya buatmu? Sampai rela ngelakuin segalanya buat dia. Mungkin waktu kapal imigran gelap kita tenggelam. Aku pingsan di pantai. Kepalaku cedera, nggak ingat apa-apa. Jinjin nggak peduli protes Paman Yukian. Ngeyel ngajak aku pulang. Mereka kasih nama Hao Yun. Berdasarkan info di tiket kapal. Jinjin nggak jijik aku imigran gelap. Pekerja ilegal, dikasih makan dan tempat tinggal. Kembalikan upahku. Budimu ini. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Kalau begitu, kau nikah saja denganku. Bukan seperti yang kau pikir. Nona San, aku selalu ingin meminta maaf padamu. Maaf, waktu itu aku membuatmu marah. Tapi aku tetap ingin tahu. Kau jelas sangat membenci judi, kenapa harus mencari orang? Untuk mewakilimu di turnamen poker amal? Dia begitu tulus. Kalau ku beritahu isi hatiku, mungkin dia akan membantuku. Hanya dengan memenangkan turnamen poker amal ini, aku bisa mengambil kembali hak pengelolaan kasino keluarga San.
dan memutus bisnis judi keluarga. Taruhan penjudi bukan hanya uang, tapi juga keluarga dan hidup mereka. Orang tuaku juga. Nona, mobil sudah datang, kita bisa pergi. Beri aku pulpen. Tangan. Ini nomor pribadiku. Aku tak peduli apa yang kau pikirkan. Tapi, aku sungguh berharap kau mau membantuku. Nona. Apa Nona agak suka sama si brengsek ini? Paman Pakca. Kau tahu aku paling benci penjudi. Aku hanya memanfaatkannya. Iya, Nona kami secantik ini. Mana mungkin tertarik sama dia. Tapi selama ini, belum pernah lihat Nona aktif perhatian ke siapapun. Nona, kalau anak ini tidak mau bantu kita berjudi, bagaimana kalau aku cari MU Kun lagi? Boleh. Tapi aku punya cara agar dia mau membantuku berjudi. Tapi kalau MU Kun bisa turun gunung, bukankah kita punya double insurance? Betul. Baik, selamat, terima kasih semuanya. Selamat datang, mari ramai-ramai datang ya, selamat. Pembukaan sukses. Bos Pengshai. Ayo. Ayo silakan, berdiri di sini ya. Peng Saizong. Hari ini ayah diundang oleh Peng Saizong. Kamu bisa tinggal di sini. Tapi setelah acara selesai, kamu harus langsung kembali ke restoranmu dan jangan pernah menemuiku lagi. Kita semua satu keluarga, tidak baik mengatakan hal seperti ini. Aku tidak akan melupakan apa yang pernah kamu lakukan. Kamu. Jinjin. Kenapa kamu datang? Pulang. Aku merindukan Jinjin. Merindukan juga tidak boleh, merindukan juga berdosa. Kenapa dia datang? Aku beritahu kamu, hari ini adalah hari bahagia Peng Saizong dan Jinjin. Jangan jadi lampu latar di sini, menghalangi mereka meningkatkan hubungan. Jinjin. Kamu harus hati-hati dengan Peng Saizong ini. Dia sama sekali bukan orang baik, aku punya bukti video. Bukan ini. Dan toko di Jalan Jin tidak ada hubungannya dengannya. Dia terus menipumu. Kamu, bagaimana kamu bicara? Kamu ingin dihajar? Tunggu sebentar. Ini. Peng Saizong. Kamu malah memberikan chip kepada ayahku. Bukankah kamu selalu menasihatinya untuk berhenti berjudi? Jinjin. Kamu tidak benar-benar percaya kata-katanya, kan? Kenapa tidak ada suara? Sudahlah, ini memang tidak ada suara. Tapi itu memang aku, Jinjin. Itu chip yang aku ambilkan untuk ayahmu dari kasino. Aku menyuruhnya menggunakan chip itu untuk melunasi utang dan berhenti berjudi. Kalau tidak percaya, tanyakan saja. Demi langit dan bumi, Peng Saizong selalu membantuku berhenti berjudi. Jinjin, tidak seperti itu, mereka menipumu. Kamu bilang toko ini adalah hasil jerih payahmu, baiklah. Kalau begitu hari ini ceritakan pada semua orang. Bagaimana sebenarnya kamu mendapatkannya? Sani Qian. Aku membantunya, dia berjanji memberikannya padaku. Miss Grandson Ternama Leiwan. Kamu anak miskin membantu orang. Kalau tidak bisa membual, jangan dipaksakan. Di Lewan, aku juga termasuk orang yang punya nama. Sampai sekarang bisa berbincang santai dengan keluarga San, saling memberi dan menerima. Aku juga sudah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun. Kamu, si miskin, berani-beraninya? Jangan bercanda denganku. Bercanda? Justru kamu yang harus membuktikan. Toko ini adalah hasil jerih payahmu membantu Jinjin. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Toko ini aku yang investasi dan dapatkan. Pemiliknya adalah Jinjin dan aku. Jika kamu ingin tetap di sini, tunjukkan sikapmu. Ucapkan kata-kata manis, atau sujud dan beri aku hormat. Aku juga bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap di sini. Omong kosong. Kamu sama sekali bukan pemiliknya. Sombong sekali. Tengkap Jia. Jangan memukul orang.
Jangan pukul dia, biarkan saja. Lepaskan dia. Beri hormat kepada Tuan Pengsai. Sujud. Cepat sujud. Beri hormat kepada Tuan Pengsai. Tidak apa-apa. Jangan main tangan. Nona San. Nona San datang? Pasti dia tahu hari ini buka toko di sini. Sengaja datang untuk memberiku selamat. Nona San, kedatanganmu hari ini membuat toko kecil ini bersinar. Nona San, kamu datang saja sudah cukup. Malah bawa banyak barang. Aku jadi malu, ya kan? Kamu siapa? Ah, si Pengsai kecil. Minggir. Aku datang hari ini untuk memberinya hadiah. Aku datang hari ini untuk memberinya hadiah. Tunggu, Nona San, mungkin ada salah paham. Pemilik toko ini adalah aku. Dia cuma pekerja untukku. Nona San datang. Kenapa orang seperti ini belum diusir? Apa aku menyuruhmu menyentuhnya? Lepaskan. Aku bawa hadiah hari ini khusus untuknya. Paman Pakcak. Sun Group memberikan patang emas murni pembawa rezeki. Kapal layar giok kaisar kualitas kaca 1 buah. Pohon uang bertabur permata 1 pohon. Terima kasih. Semua barang ini tidak saya terima, kamu bawa pulang saja. Apa? Apa kamu gila? Tidak. Barang-barang ini lebih berharga dari toko. Kok bisa tidak diterima? Kamu pasti ayah Hao Jinjin yang pecandu judi itu kan? Ayah. Sangat malu sekali. Ini milikku. Ayah. Selamat ya. Semoga kamu bisa merangkul kehidupan baru. Kamu dan Haoyun yang gunting pita pembukaannya. Kalau begitu aku... Pembukaan sukses. Baik-baik, semoga usaha lancar, selamat-selamat, pembukaan sukses. Usaha lancar. Usaha ramai. Nona San. Hari ini terima kasih sudah hadir di Gunting Pita Restoran Jinjin. Membantu saya menjelaskan fakta. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu tahu tujuan saya datang ke sini. Bantu saya ikut turnamen poker amal. Bagaimana? Sudah dipikirkan? Waktu saya membantumu beberapa hari lalu, saya sadar sangat jago berjudi. Sepertinya saya memang terlahir sebagai penjudi, tidak hanya bisa, tapi juga menikmati prosesnya. Saya takut menjadi pecandu judi, jadi saya hanya ingin hidup biasa saja. Tolong bawa kembali hadiahnya. Hadiah ini terlalu mewah. Saya tidak pantas menerimanya. Terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Selamat ya, selamat. Paman Pakcak, kita pergi. Pergi. Bukan. Kodok emasku, kapal layar giokku, pohon permataku. Kakak Haoyun. Sebelumnya aku salah paham padamu. Maafkan aku. Kartuku kecil tidak bisa ikut. Ayah. Korban selamat ledakan kapal pesiar sudah ditemukan. Lalu ngapain masih diam aja?
Suruh orang menyelesaikannya. Aku menang. Kakak Haoyun mengantar makanan. Ada di sebelah, makasih ya. Paman Kun sudah kasih perintah tegas. Malam ini dia harus dihabisi. Dan dia ada di sini. Sebentar lagi. Semua perhatikan baik-baik. Dengar enggak? Ya, pergi. Bagi kartu. Kalian kurang. Bawa aku ketemu MU Kun. Disinilah tempatnya. Kakak besar. Lihatlah penampilanku, nggak kayak orang kaya. Nggak perlu sampai bunuh orang cuma buat uang kan? Mana tega aku membiarkanmu mati. Kamu, bukannya si Pengsai sudah bantu bayar utang? Kenapa masih minta uang lagi? Apa sih pengsai nggak pengsai? Kamu pikir bisa kabur dari utang? Pengsai bajingan itu, nggak ada satu kata pun yang benar. Kasih aku waktu 1 hari, aku cari uang buat bayar. Artinya sekarang nggak punya. Tahan jia. Kamu mau apa? Matamu bagus, cocok buat dijadikan mata palsuku. Jangan-jangan. Cewek cantik cari siapa? Jia. Wah, kamu beruntung banget ya. Kok dikelilingi cewek-cewek cantik terus? Kamu ngapain kesini? Bahaya tahu. Aku datang buat bertaruh sama kamu. Kalau menang langsung pergi. Bukan, kamu gak lihat aku lagi sibuk? Cepat pergi kakak, cepat pergi. Oke, cepat pergi. Aku tunggu ya. Cepat pergi. Pergi. Cewek nggak mau pergi, jangan cari masalah. Lapisan. Tenang, tenang, tenang. Sayang, nih ambil dulu. Aku nggak suka laki-laki yang bau rokok. Kebetulan, aku juga nggak pernah merokok. Cantik. Daripada sama sampah kayak gini. Mending jadi punya gue aja. Asal lu mau jadi cewek gue. Gue jamin hidup lu mewah. Aduh sakit. Sakit. Aduh sakit. Jangan deket-deket. Kalian ini sampah semua. Ditotalin aja mungkin gak seharga 1 tangannya dia. Posh. Dasar perempuan kurang ajar berani nantang gue. Ini bahaya banget. Gue yang halangi mereka, lu buruan pergi. Buka baju perempuan brengsek ini, serang dia. Gue puas dulu, silakan kalian lanjutin. Cepetan pergi. Sialan lu. Cepat pergi. Bangsat.
Punya senjata gini ngapain baru dipakai sekarang? Soalnya gue suka lihat cowok berjuang buat gue. Cantik. Ini urusan bukan sama lu. Asal lu serahkan dia, gue bisa lepasin lu. Gak mungkin. Dia cowok gue, urusan hari ini gue yang urus. Dasar perempuan brengsek. Lu kena masalah besar. Bos gue Sinli bentar lagi dateng. Kalian mati sudah. Bos gue mantan pasukan bersenjata. Tangannya udah ngebunuh puluhan nyawa. Punya puluhan senjata, asal lu turunin senjata sekarang. Lutut di tanah minta ampun. Gue kasih lu jalan hidup. Ban. Ini dia orangnya, pinjem uang gak bayar-bayar. Malah mukulin anak buah kita. Tuh cewek pegang senjata, hati-hati. Ini urusan gak ada hubungannya sama dia. Bang, bos gue ada di sini. Maaf bang, gue. Kakak Niwai. Ini Lu. Kakak Niwai. Dulu gue pernah jadi supirnya ketua Naiwen. Masih ingat gak? Kayaknya ingat, bapak gue punya supir namanya Sinli. Kakak. Ini. Dasar anjing buta, kakak. Berani-beraninya menagih utang ke kakak Nuoi. Kalau mau mati, aku tembak kepalamu, jangan. Kakak Nuoi, aku benar-benar buta, aku, bukan. Maafkan Kabedo Hengku. Anggap saja ini seperti kentut, lepaskan saja. Kakak, aku mohon. Aku benar-benar tidak tahu kau orangnya kakak Nuoi. Aku bukan orangnya. Aku benar-benar tidak tahu kakak Nuoi orangnya kakak. Dia juga bukan orangku. Jangan tarik celanaku mau melorot. Sudah, jangan tarik lagi. Utang judimu tidak perlu dibayar, anggap saja sebagai hadiah untuk kakak. Urusannya sudah selesai, tapi kalian memukulinya hari ini. Harasnya. Aku tidak memaksamu. Kamu sendiri bilang harus bagaimana. Ayo, cepat. Cepat. Kakak. Kakak, jangan. Tidak perlu, terima saja, sedih hadiah, benar-benar tidak perlu. Kalau ada yang bisa kubantu nanti. Katakan saja, uang ini aku tidak mau. Kakak. Sudah cukup? Sudah, pergi sana. Cepat pergi, baik. Pergi sana, maaf kakak Nuoi. Kacamataku rusak. Malam ini benar-benar beruntung ada kakak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku bilang boleh pergi? Kamu mau apa? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Tidak terpikir untuk membalas budi? Membalas budi? Mikirin apa? Aku ingin bertaruh lagi denganmu, taruhan apa saja. Kalau menang, boleh pergi. Yang lain boleh, judi benar-benar tidak bisa. Aku berjanji pada Jinjin, tidak akan menyentuh judi. Jinjin. Bagaimanapun juga. Malam ini terima kasih sudah membantuku. Utang judi akan kucarikan solusinya. Tolong jangan cari aku lagi. Terima kasih.
Pria ini benar-benar menarik. Jinjin. Kok sepi banget? Jinjin. Bukan. Bukannya kamu tenangkan Sunny Chen? Kok tinggal di tempat seperti ini? Kamu mengikutiku? Mau apa sih? Kamu? Hao Yun. Aku besar di kasino. Umur 3 tahun main dadu. Umur 8 tahun main kartu dengan penjudi. Umur 16 tahun, nggak ada yang bisa mengalahkanku di meja judi. Dan kamu yang pertama. Itu juga di depan banyak orang. Jadi aku harus balas dendam. Ini benar-benar gak bisa. Aku cuma mau hidup biasa dengan Jinjin. Gak mau berurusan dengan kalian yang preman. Terus hubunganmu dengan Sanikian apa? Aku ngerti. Kelihatannya polos kayak anak baik-baik. Tapi mainnya heboh juga ya. Kasih tahu kakak. Selain mereka berdua, kamu punya pacar berapa lagi? Kakak Nuoi, aku mohon. Lepaskan aku gak seharusnya menang melawanmu dulu. Maksudmu apa? Maksudmu, aku ini orang yang bisa kamu menangkan semaumu? Atau kalahkan semaumu? Bukan itu maksudku. Dengar, hari ini kamu mau judi atau enggak? Tetap harus judi. Aku gak bisa judi. Nggak bisa judi ya? Kalau gitu biar Jinjinmu salah paham sama kamu. Aku lihat kamu bisa judi atau enggak. Kamu ini mau apa lagi sih? Hari ini aku tidur di sini. Jangan pedulikan aku. Kamu gak boleh tinggal di sini. Kalau Jinjin pulang lihat kamu tidur di sini. Dia bakal salah paham dan mengusirku. Maaf. Kamu ini mau apa lagi? Bukannya kamu takut ketahuan sama Jinjinmu? Kalau gitu kita sembunyi di dalam selimutmu. Gak bisa. Tidur dengan kakak malah merajuk? Kamu tahu nggak? Di seluruh Levan nggak ada cowok normal yang bisa nolak aku. Sekarang aku yang ngejar. Malah kamu yang jijik. Aku cuma gak ngerti, kenapa kamu harus bertaruh sama aku? Terus kamu tahu nggak? Di Levan aku bertahan dengan 2 hal. 1 skill judi, 1 lagi kecantikan. Dan aku nggak bakal biarin ada yang bisa nolak dua-duanya sekaligus. Waduh, Jinjin mau balik. Kakak, anggap aja aku setuju deh. Tolong sembunyi dulu sekarang. Setuju jadi pacarku? Mikir apa sih? Tentu aja setuju buat putus sama kamu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Gak sempet, sembunyi di kamar mandi dulu. Cepetan-cepetan. Berusan kamu janji lo. Cepat. Pegang baik-baik. Jinjin kamu pulang? Pintu restoran kamu kok nggak dikunci sih? Bukan? Malam-malam ngapain kesini? Sekarang seluruh Levan udah tahu. Kamu calon menantu keluarga San. Buat sandiwara aja. Tentu harus konsisten. Biar Moande nggak nempel kayak obat gosong. Gak berhenti ngejar aku. Terus? Jadi kamu pura-pura jadi suamiku, pindah ke rumahku. Gak mungkin, aku gak bakal tinggalkan sini. Boleh juga. Kalau gitu bantuin aku ikut turnamen poker. Dua-duanya aku gak pilih.
Nggak pilih sama sekali? Boleh juga. Kalau gitu aku tinggalin jejak di sini. Biar Jinjinmu mikir kamu punya cewek lain. Kok kalian pada gini sih? Kalian, jangan-jangan kamu nggak boleh tinggal di sini. Oke. Kalau dua-duanya nggak kamu pilih, aku pulang dan ambil lagi hak milik restoran ini. Kok bisa gitu sih? Bukannya kamu bilang sendiri, kasih restoran ini ke aku? Kok bisa ingkar janji? Emang gue mau ingkar? Kenapa? Bukannya kamu bilang nggak suka barang hasil judi? Kamu, Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. baik. Aku janji padamu. Janji apa? Janji bantu aku berjudi. Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja berpura-pura jadi suami istri denganmu. Judi jangan dibicarakan lagi. Aku pasti tidak akan menyentuhnya. Ya sudah. Tidak berjudi? Bukannya baru saja janji ikut berjudi denganku? Nuoi. Aku cuma mengiyakan dia saja. Kamu mengiyakan siapa? Sudah. Kalian mau aku bagaimana lagi? Haoyun, kamu beruntung sekali ya. Tengah malam begini. Ada yang rela-rela datang untuk kencan denganmu. Kamu tidak takut ginjalmu dicuri? Haoyun, bukan aku yang bilang ya. Nona San kan anak orang kaya. Dia memaksa ingin menikah denganmu. Kamu yang hatinya cuma ada Jinjin. Bikin Nona San malu dong. Kamu kan tahu, orang yang ada di hatinya bukan kamu. Kamu malah datang ke rumah orang tengah malam begini. Kamu tidak malukah? Siapa bilang aku datang sendiri? Ulangi lagi. Aku ulangi lagi ya, aku ulangi lagi. Kamu datang sendiri. Sudah. Kalian jangan bertengkar di sini, dua kakak. Sebentar lagi Jinjin pulang, lihat kalian di sini. Aku harus jelaskan bagaimana. Diam. Kamu bilang, kamu bohong padanya atau padaku? Tentu saja padamu. Dia sudah bilang tidak mau berjudi. Kamu berani bohong padaku? Aku tidak bohong. Berarti bohong padaku. Aku juga tidak bohong padamu. Kamu mempermainkan kami? Kamu mau berjudi denganku? Atau pura-pura jadi suami istri dengannya? Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Tidak boleh. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Kalau tidak, kami tidak pergi. Kok tiba-tiba kompas sekali kalian? Jangan menyela. Cepat bilang. Kakak Haoyun, kamu ada? Sial, sial. Kali ini Jinjin benar-benar kembali. Bagaimana kalian sembunyi di toilet dulu? Aku tidak mau masuk. Baiklah, aku janji sama kalian. Kamu jelaskan dulu dengan jelas. Kamu janji apa? Janji jadi suami istri sama kamu, janji taruhan sama kamu. Baik. Sepertinya tidak benar. Baik, jangan ingkar lagi. Baik-baik, cepat-cepat. Kakak Haoyun. Aku ke toilet dulu ya Jinjin. Cepat ya, aku juga mau ke toilet. Aku lagi mencret, nanti baunya tidak enak. Jangan bersuara. Tidak usah buru-buru, aku tunggu. Kamu maksud apa? Tidak ada maksud. Tidak seperti orang yang demi mencapai tujuannya. Lalu tidak peduli cara benar tidak benar, sungguh tidak bermakna. Jangan bilang orang lain, langsung sebut nama aku saja. Haoyun ada di sana, tanya dia ada atau tidak. Tidak ada. Dua kakak jangan bicara. Kalau soal tidak peduli cara, masih kamu Sanikian yang paling jago. Kamu. Aku mohon kalian jangan bicara lagi. Kakak Haoyun. Aku. Kakak Haoyun. Ada apa? Sebenarnya ada satu hal. Aku ingin jelaskan sama kakak Haoyun. Kamu akhir-akhir ini masih kontak sama Nona San tidak? Tidak sama sekali tidak. Sebenarnya yang ingin kukatakan, Nona San orang baik. Kalau dia ada kesempatan ketemu kamu, kamu harus manfaatkan dengan baik.
Iya Nona San orangnya baik. Tapi keluarganya bisnis judi, aku harus jaga jarak. Tapi kamu pikirkan, Nona San tinggal bicara. Restoran yang kami susah payah tidak dapat. Langsung dia berikan ke kami. Bahkan rumah bagus di belakang restoran juga dikasih kami tinggal. Orang kelas atas seperti dia, biasanya sulit kami temui. Jadi ya, kamu harus benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Berjudi itu tidak baik. Tapi aku yakin kamu pasti punya kemampuan mengendalikan diri. Tidak akan menjadi seperti ayahku. Aku mengerti, Jin. Sebenarnya aku tidak ingin berjudi. Ada beberapa alasan pribadiku. Aku akan mendukung semua keputusan Kak Haoyun. Asalkan bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Kak Haoyun akan selalu ada di sampingku untuk membantuku. Benar kan? Aku hanya punya Kak Haoyun. Kalian berdua jangan bicara. Suara apa itu? Aku tidak apa-apa. Boleh aku tanya Kak Haoyun satu pertanyaan? Menurut kakak, aku gimana? Bagus. Bagus di mana? Rajin, gigih, dan imut. Kalau cantik? Cantik. Kalau dibandingkan dengan Nona San? Aku tahu Nona San keluarganya kaya dan dia cantik. Kakak masih berpikir aku cantik? Tentu saja. Kamu, kenapa berteriak keras-keras? Aku takut kamu tidak percaya. Kalau di antara perempuan yang pernah kakak lihat, aku peringkat berapa? P pertama. Kalau aku kedua, aku ketiga dong. Bukan itu maksudku. Benarkah? Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Suara apa? Tidak ada suara. Ada orang lain di dalam? Tidak ada. Kak Haoyun, kenapa kamu mengunci pintu? Kuncinya kayaknya rusak. Aku tidak bisa membukanya sama sekali. Kalau gitu, kamu tunggu. Aku cari kunci untuk menyelamatkanmu. Gimana nih? Jin hampir masuk. Cari tempat sembunyi cepat. Cepat. Jin masuk. Tolong sembunyi. Tempat ini sempit, mau sembunyi di mana? Kak Haoyun, aku datang. Jin hati-hati. Hati-hati. Kenapa kamu tidak pakai baju? Aku baru selesai dari toilet dan agak bau, jadi mandi. Tunggu sebentar, aku hampir selesai, hampir selesai, hampir selesai. Sebentar lagi. Hampir selesai, hampir selesai, hampir selesai. Sanikian, apa maksudmu sebenarnya? Lalu apa maksudmu? Kurasa kamu tidak hanya ingin dia membantumu. Memenangkan Chonemen Poka ML, kan? Kamu ingin mendapatkan dirinya. Dia hanya seorang penjudi biasa. Kamu tahu aku paling benci orang seperti itu. Tapi, burung yang sama berkumpul. Dia mungkin cocok dengan seleramu. Jangan-jangan kamu juga hanya ingin berjudi dengannya? Kalau kamu sudah tahu, tidak perlu buang-buang tenaga lagi. Dia milikku. Terima kasih, aku malah takut dia nempel padaku.
Boss Missouri, Halo. Tuan Montag. Ketaken. Dia bilang putri sulung keluarga San. Besok akan makan siang di sebuah restoran cepat saji. Hal kecil seperti ini tidak perlu dilaporkan. Ya. Haruskah kita menyuruhnya bertindak? Tidak perlu. Suruh dia mengatur pertemuan dengan direktur grup untukku. Sampai saat kritis. Jangan sampai terungkap. Mencerti. Kakak Haoyun, maaf ya. Semalam di toilet, aku benar-benar tidak sengaja. Aku bantu kamu oleskan obat, ya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak usah, aku bisa sendiri. Aku. Jean. Ada. Aku ingin bicara tentang masalah toko kemarin. Maaf, itu hanya salah paham. Hal itu sudah berlalu. Tuan Pengsai tidak perlu membicarakannya lagi. Aku datang hari ini sebenarnya untuk hal lain. Aku juga baru mendengarnya. Seorang bos yang sangat-sangat berpengaruh akan berinvestasi di toko rantai di Lewan, menurutku. Menurutku ini cocok banget buat kamu. Warlaba. Ayah. Tapi tokoku baru aja buka, belum lama. Aku takut nggak bisa ngurus semuanya. Orang pengen naik, air mengalir ke bawah. Nanti kalau kamu udah gabung waralaba, jadi bos besar. Nikmatin arus kas. Baru kamu tahu gimana rasanya ngitung duit sampai tangan pego. Beneran? Ya bener dong. Urusan modal biar aku yang urus. Nanti suatu hari, pas kamu ngitung duit sampai tangan pego, kamu bakal berterima kasih sama aku. Sini ambil. Malam ini alamat klub, orangnya pada dateng, pasti. Pahas warlaba. Jinjin jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Dulu dia bilang udah bayar utang Paman Yukian 3 juta. Padahal nggak dibayar. Aku Seb. Jangan cari Jinjin lagi. Nanti ketemu sekali hajar sekali. Tunggu dulu Kak Haoyun. Penagih utang emang nggak datang lagi. Kamu malah belain dia. Aku mohon, jangan halangi masa depan cerah Jinjin. Kamu bilang aku nggak bayar, terus siapa yang nagih? Itu karena ada yang bayarin. Jangan-jangan kamu mau pakai nonasan lagi. Jadi tameng, duit itu bukan aku yang bayar. Masa iya kamu yang bayar? 3 juta itu nggak ada hubungannya sama nonasan. Aku juga nggak dekat-dekat amat sama nonasan. Ayah. 3 juta itu karena. Iya. Lama nggak ketemu, kangen nggak? Aku bawain hadiah buat kamu. Jinjin, kamu juga di sini. Aduh, dia kok dateng. Bos Pengsai, I okay to new investor. Oke. Jinjin jangan ikut dia. Dia pasti nipu kamu. Urusanku nggak usah kamu ikut campur. Maaf, Nona-san. Aku ada urusan, aku duluan ya. Biarkan Haoyun yang menemani Nona. Nona-san, aku permisi dulu. Jinjin. Nona-san, aku ada urusan. Bicaranya besok saja. Haoyun, tunggu sebentar. Haoyun, hari ini kamu berhasil membujuk Jinjin untuk kembali. Lalu besok, Luza. Dia punya ambisi untuk maju.
Kamu tidak bisa melindunginya selamanya. Tapi asalkan kamu memenangkan kompetisi untuk nona kami, kamu akan menjadi ambisinya. Jinjin tidak perlu lagi bergaul dengan orang seperti Pengsai. Paman Pakca, biarkan dia pergi. Kok tidak ada orang lain? Masih awal, dan bos besar biasanya suka terlambat. Jinjin, kamu tahu kenapa aku sangat perhatian dengan urusanmu? Karena aku sudah menganggapmu sebagai calon istriku. Tuan Pengsai, bercanda sekali. Aku serius, Jinjin. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apakah kamu tidak mengerti perasaanku sama sekali? Tidak. Tuan Pengsai. Tidak apa-apa. Aku ambil minuman dulu. Santai saja. Maaf ya. Pengsai, Sebentar, masukkan ini ke minuman. Bawa keskivi ke kamarku. Dengar ya, nanti apapun yang kamu dengar. Jangan ganggu aku. Man. Jinjin, cepat ikut aku, cepat. Lepaskan. Kenapa ikut aku? Pergi cari Nona Sanemyu. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat ikut aku. Kamu dalam bahaya, aku baru lihat dia memasukkan sesuatu minumanmu. Sudah kubilang, urusanku bukan urusanmu. Ada apa? Jinjin, ayo pergi. Kamu ngapain? Jangan sentuh aku dengan tangan kotor. Lepaskan tangan kotormu. Apa dia mengganggumu lagi? Sekarang kamu pergi dari sini, dengar? Bawa orang ke sini. Kenapa aku harus pergi? Aku kan datang ke sini untuk menghabiskan uang. Habiskan uang? Apa aku tidak salah dengar? Kamu datang ke sini untuk menghabiskan uang? Di sini, satu botol minuman saja. Harganya puluhan ribu dolar. Kamu kerja keras sebulan, cukup untuk beli setengah botol? Lagi pula, klub ini khusus untuk anggota saja. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku ingat sekarang. Teman kita yang pekerja kasar ini paling jago melakukan hal-hal licik, kan? Aku beritahu kamu. Cepat pergi, kalau tidak, aku akan suruh satpam bawa kamu ke kantor polisi, tinggal beberapa hari. Siapa yang masuk kantor polisi belum tentu. Jinjin, aku baru lihat dia suruh orang kasih obat ke minumanmu. Dia mau celakakan kamu. Tidak mungkin. Jinjin, jangan dengarkan dia. Tidak mungkin. Sekarang aku minum di depanmu. Lihat apakah dia benar-benar kasih obat atau tidak. Kalau aku pingsan atau ada apa-apa, kamu jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ini tidak mungkin, aku baru lihat. Kamu pikir aku seperti kamu, orang yang penuh pikiran kotor? Aku rasa kamu cuma mau minum-minum gratis di sini, kan? Aku beritahu kamu, Jinjin, orang ini sangat jahat. Aku akan usir dia untukmu. Buang dia keluar. Jinjin, percayalah padaku. Aku benar-benar lihat dia kasih obat ke minumanmu. Jinjin, cepat pergi.
Boleh hidangkan minuman sekarang. Bagaimana dengan anak ini? Apa aku gali lubang dan kubur dia? Kamu gali tidak capek? Langsung buang ke laut saja, cepat. Benar juga. Tunggu. Nona-san, Orang ini aku mau. ini perintah dari bos Pengsai untuk kami tangani. Aku bilang orang ini aku mau. Kamu tidak dengar yang mana? Tidak berani. Aku pergi sekarang. Nona-san, cepat lepaskan aku. Aku mau cari Jinjin. Aku mau aku lepaskan kamu? Boleh, tapi kamu berhutang budi padaku. Baik. Cepat-cepat. Keluar. Terima kasih. Jinjin, kumohon jangan sampai terjadi apa-apa padamu. New Oi, kakak. Lokasi kasino bawah tanahmu susah banget dicari. Dengar ya, bocah itu harus lenyap dari lebuan. Aku nggak peduli dia dikubur di laut atau digemukan di gunung. Boleh saja. Siapa yang kau maksud? Aku bicara tentang si pekerja Haoyun. Jangan pura-pura nggak tahu di depanku. Dulu kan kau yang mau melindunginya, nggak boleh aku sentuh. Sekarang dia akrab banget sama Sanikian. Kalau dibiarkan terus, aku bakal diusir dari grup San. Kakak, lihat nih. Begitu aku menguasai grup San. Seperti janjiku dulu. Kasino akan kuserahkan ke kakak. Kalau kakak mau melindunginya, bantuin aku berteman dengannya juga boleh. Betul. Bocah itu sekarang lagi mesra-mesraan sama Sanikian. Di klub malam. Asal kaku bantu aku merebutnya. Janjiku padamu dulu. Akan kutepati. Tuan Mo Panbai. Selama ini kukira kita cuma partner kerja. Kau mau mengajari aku? Nggak berani, mana berani kakak. Kalau kakak minum dulu, aku nggak ganggu. Now Pain Disebek? Bos kan nggak mau pergi? Sekarang kau juga mau mengatur aku? Nggak. Ayo Tuan Pengsai. Aku nggak kuat minum, nggak enak banget minuman ini. Sekecil terakhir, ayo. Ayo Jinjin semangat. Hebat. Keren banget. Gimana rasanya?
Jin. Mereka mana? Cowoknya muntahin, cowoknya terus kabur. Cowoknya kabur tanpa kasih tip. Maaf, aku sangat tidak enak. Itu si Pengsai. Aku ada urusan di rumah, aku pergi dulu. Jin. Sekarang kamu tenang kan? Hao Jinjin sudah pulang ke rumah. Kamu mau pergi kemana? Pulang. Baru saja berhutang budi padaku, sekarang sudah mau kabur? Nona San, sudah kubilang berkali-kali, aku tidak akan setuju kamu ikut kegiatan amal. Tahu. Tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja. Lalu kamu mau apa? Ayo temani aku minum. Tinggalkan 2 botol minuman ini lalu kamu pergi. Oke. Aku pergi sekarang. Kamu terus mengikutiku sepanjang hari. Sebenarnya ada apa? Ini untukmu. Tadi malam saat mencarimu, kulihat kacamatamu rusak. Pagi ini tadinya mau memberikannya padamu, tapi kamu kabur. Jangan pakai kacamata ini lagi. Lensa kontak seharusnya lebih praktis. Ucapan terima kasih simpan saja di hati. Cepat ambil. Terima kasih. Kamu pernah bilang ingin mengambil alih pengelolaan kasino keluarga. Lalu memutuskan hubungannya. Kenapa? Karena judi. Aku kehilangan keluargaku. Aku masih ingin satu lagi. Mau beli satu lagi. Baik. Papa baik sekali. Senang? Parenti. Apa? Keluarkan uangnya. Baik. Ini, semuanya untukmu. Jangan sakiti keluargaku. Aku meminjam uang bukan merampok, aku akan ke kasino sekarang. Kalau menang, akan kubayar pokok dan bunganya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lepaskan kalungnya. Cepat. Baik. Semuanya untukmu. Cepat. Sakit? Jangan sakiti anakku. Penuh. Minuman ini kok agak familiar ya? Kamu bilang apa? Ini baru minuman yang ditaburi obat oleh Pengsai. Minuman yang baru saja kamu minum sudah ditaburi obat. Ditaburi obat? Jangan-jangan racun? Cepat dimuntahkan. Aku juga nggak bisa muntah. Jari di tenggorokan, jari di tenggorokan. Nggak bisa, aku nggak tega. Kalau begitu, aku yang lakukan. Lepas. Jari di tenggorokan juga nggak bisa. Terus gimana dong? Ada ide. Lebih keras. Aku sekeras ini, kamu kuat nggak? Jangan berhenti. Oke, aku mulai. Pasangan brengsek. Lanjut.
Tas aku mana? Pria brengsek. Kamu ngapain? Sebentar lagi muntah. Harusnya aku yang tanya, kalian ngapain? Aku pakai metode Heimlich untuk bantu dia muntah. Kamu. Kamu anggap aku bodoh ya? Metode Heimlich. Itu untuk membuka sumbatan saluran napas. Kamu ngapain? Cepat lepaskan aku, dia harus segera muntah. Kalau berani sentuh dia lagi, aku patahkan tanganmu. Kok tiba-tiba panas banget? Panas, aku mau buka baju. Nona San, jangan. Jangan. Aku mau buka baju. Nggak boleh. Kamu ngapain? Aku mau cium. Cepat pegang dia, aku ikat dia. Cepetan, aku mau peluk, aku nggak kuat nahan. Capek banget. Kenapa setiap ketemu kalian, selalu ada masalah? Dia kenapa? Keracunan? Dia minum yang ditaburi obat. Minuman. Ini berakhir. Panas banget, jangan pegang aku. Aku mau. Nggak boleh. Minggir dikit, benar-benar nggak boleh. Jangan buka bajuku, aku mau peluk. Jauh-jauh dariku. Aku ingin pelukan. Jangan mendekat. Jangan mendekat, cepatlah. Kak Hao Yun. Jin. Sudah. Aku sangat bodoh. Aku pikir kau hanya punya satu wanita di luar. Jin, kau datang tepat waktu. Aku sangat membutuhkanmu sekarang. 2 belum cukup? Jin, jangan pergi. Aku benar-benar membutuhkanmu. Bejenggan. Pengsai kecil. Aku menyuruhmu untuk membantu Hao Jinjing. Memperkenalkan investor. Bukan untuk bermain curang seperti ini. Nona San, saya rasa Anda mungkin salah paham. Anda tahu sifat saya, mana mungkin saya melakukan. Memasukkan obat ke minuman orang, benar kan? Hukum diri sendiri dengan minum 1 gelas. Direktur Pengsai, jangan bilang tidak diingatkan. Dari 3 gelas ini, hanya 1 yang tidak diberi obat. Jika nasibmu buruk, lihatkan. Hanya ini yang bisa memberimu penawar. Aku bukan. Pernah lihat wanita ini? Jika melihatnya, harus beritahu kami. Aku pergi. Sepertinya dia orangnya. Jin, apa yang kau lakukan? Pergilah, tinggallah di rumah wanita lain. Kenapa harus pergi ke acara minum Pengsai? Kau tidak tahu siapa dia?
Tapi aku sekarang sangat tahu siapa kau. Ini kaos kaki yang kutemukan di sofa tempat tidurmu. Dari tokoku sampai ke ruang karaoke. Kakak Haoyun, kau benar-benar hebat. Bukan. Dan juga, semalam sama sekali bukan seperti yang kau pikirkan. Mereka kena obat bius, aku sedang menyelamatkan mereka. Kau malah memberi mereka obat? Bukan, obat bius itu untukmu. Apa? Bukan, itu pengsai yang memberimu obat. Tapi entah kenapa diminum mereka. Pengsai lagi-lagi? Kakak Haoyun, kenapa kamu selalu menargetkan pengsai? Kalau kamu bisa menunjukkan bukti seperti dulu, aku akan percaya padamu. Baiklah, tidak ada kan? Sekarang keluar dari toko ini. Kenapa kamu masih bertahan di sini? Ayah. Apa yang kalian lakukan ini? Tanya Jia. Nok. Maaf, ayah kalah lagi. Aku mohon tolong selamatkan aku. Saudara Haoyun, tolong selamatkan aku juga. Aku mohon pada kalian. Bukannya kamu bilang sudah berhenti judi? Maaf ayah, maafkan ayah. Cukup! Haoyu Chen. Aku susah payah meninggalkanmu, memulai hidup baru. Kenapa kamu harus datang merusak? Sudah kuberitahu jelas, aku sudah putus total denganmu. Bahkan kalau kamu mati di luar, kali ini aku takkan membantumu. Nak, dengar penjelasan ayah, semua salah ayah. Ayah brengsek. Tapi kali ini ayah benar-benar sadar. Aku mohon tolong selamatkan ayah kali ini, sekali ini saja. Aku janji tidak akan judi lagi. Semua uang kuberikan padamu. Nok. Baiklah, saudara Haoyun, aku yang menyelamatkanmu. Aku yang menampungmu, lupa? Aku mohon tolong selamatkan aku, tolong bantu aku. Tolong Jinjin, selamatkan aku. Aku mohon, aku benar-benar tahu salah. Sudah. Bertengkar boleh, tapi dia tetap ayahmu. Cepat bawa $200.000 ke alamat ini untuk tebusan. Atau aku tusuk ginjalnya. Pergi. Bunuh saja dia, aku takkan menebusnya. Kenapa belum pergi? Pergi sana. Bagaimana kalau aku coba? Lihat bisa menyelamatkan Paman Yukian atau tidak. Percayalah. Aku tak butuh bantuanmu. Aku juga tak mau menyelamatkannya. Tapi dia pernah menyelamatkanku. Aku harus membalas budinya. Bos, ada orang yang mencurigakan di luar kasino. Pai Kerala. Apa tujuanmu datang ke sini? Aku datang untuk menukar Paman Yukian. Lepaskan dia. Aku yang akan jadi jaminan di sini. Adik kecil. Kami ini buka kasino. Bukan jualan babi. Tapi Paman Yukian sudah tua. Tubuhnya sudah terkuras, jual ginjal tuanya. Bukankah itu menipu konsumen? Lebih baik beri aku beberapa hari untuk mengumpulkan uang dan lepaskan dia. Lepaskan dia boleh saja. Tapi kamu harus bertaruh dengan ginjalmu. Kalau menang, aku akan melepaskannya. Bagaimana? Takut? Baik, aku bertaruh. Bagus. Kita bertaruh dengan cara yang sederhana. Tebak ganjil atau genap. Ample Sejinggam biji semangka. Tebak jumlah bijinya ganjil atau genap. Kamu bisa merasakan beratnya sebelum bertaruh. Dengan berat biji dan wadahnya. Untuk menebak jumlah bijinya. Ini tidak sulit sama sekali. Wadahnya sekitar 4.500 gram.
1 biji sekitar 0,25 gram. 8 biji. Bagaimana? Tebak ganjil atau genap? Genap. Kalau begitu kita buka. Tujuh biji. Ganjil. Bagaimana mungkin? Jelas beratnya 8 biji, kamu curang. Anak muda. Ini pertama kalinya kamu ke kasino. Kasino adalah tempat untuk curang. Hormati hasil taruhan. Ambil ginjalnya. Kamu curang. Tunggu. Bertaruh lagi. Dengan apa kamu bertaruh lagi? Aku masih punya hati, limpa, dan paru-paru. Berani bertaruh? Ginjal. Ginjal. Ginjalku. Ginjalku. Pergi. Ginjalku. Maaf ya. Peralatannya agak sederhana. Jangan dipikirkan ya. Gimana? Masih mau taruhan? Taruhan. Kamu tahu kami curang. Kenapa masih mau taruhan? Bagaimanapun juga. Paman Yukian dan mereka sudah menyelamatkan nyawaku. Meski harus mempertaruhkan nyawaku. Aku akan tetap bertaruh. Baik. Aku akan memberimu akhir yang cepat. Aku tebak ganjil. Anak muda, kamu cukup berbakat. Tapi kamu masih terlalu muda. Kali ini aku pasti menang. Di kasino, kalah atau menang. Itu tergantung bandar. Benarkah? Berani tambah taruhan? Kalau aku kalah, organ berharga di tubuhku boleh kamu ambil. Kalau aku menang, aku dan Paman Yukian harus pulang dengan selamat. Anak muda, aku salut dengan keberanian dan sikapmu. Tapi, kamu pasti akan menyesali kecerobohan dan kebodohanmu. Dan membayar harganya. Sayangnya, belum ada yang bisa mengalahkanku di kasinoku. Aku tahu caramu curang. Di meja ada timbangan. Kamu tahu jumlah biji semangka dari beratnya. Dan salah satu bijinya ada magnetnya. Pakai cincin magnetmu untuk mengontrol ganjil genap biji semangka. Tadi jelas ada 7 biji semangka. Kenapa sekarang tinggal 1? Kalau aku tidak memindahkan biji semangka ke bawah cangkir, bagaimana kamu bisa terjebak? Hebat. Bisa menukar benda di udara di depan banyak orang. Gerakannya sangat cepat. Benar-benar murid dewa judi. Jari emas. Aku mengakui kekalahanku. Apa maksudmu ini? Ini $200.000 yang kamu menangkan tadi. Aku nggak mau uang, aku mau Paman Yukian pulang. Poke bodoh. Kamu selamatkan dia kali ini. Lain kali dia pasti bakal judi lagi. Aku sarankan kamu ambil uangnya aja. Jangan buang-buang uang buat penjudi kayak gini. Aku nggak mau uang ini, aku mau Paman Yukian pulang. Jujur aku beritahu. Ginjalnya udah ada pembelinya. Jadi kalian berdua harus tinggal 1.
Poka. Terakhir kutanya sekali lagi. Kamu mau ambil uang terus pergi? Atau tetap minta ku bebasin orang? Ada apa? Buru-buru manggil aku. Ada apa nih? Jangan nangis, jangan nangis. Bos Pengsai, kamu harus bantu aku. Kakak Hayun pergi nebus bapakku. Tapi mereka berdua sampai sekarang belum pulang. Bisa nggak kamu cari orang buat selamatin mereka? Santai dulu, jangan nangis. Bapamu pasti akan diselamatkan. Kalau si Haoyun ini, bisa juga sih. Beneran? Chin. Dulu bapamu pernah janji ke aku, buat nikahin kamu sama aku. Gimana nih? Bos Pengsai, kami selalu menghormatimu. Tapi, Chin. Ada hal yang harus kamu pahami. Apa kamu mau hidup kayak gini selamanya? Setiap hari was-was, ujung-ujungnya nggak bisa nabung. Ikut aku aja. Kalau sama aku, hidupmu bakal berkecukupan. Ook? Bos oké engak. Kamu pikir-pikir dulu. Ini, Bos Pengsai, beneran mau pergi? Cuma beberapa orang sampah, kasih dikit uang udah selesai. Di daerah Lewan ini, selain keluarga San, yang lain masih harus kasih aku muka. Tapi, katanya yang nyulik orang kali ini siapa ya? Jia. ada apa? Uang tunai butuh waktu untuk disiapkan. Pengsai selalu bisa diandalkan. Sudah dipikirkan? Aku kasih kesempatan sekali lagi. Lepaskan Paman Yukian. Baik. Lepaskan Hao Yuqian. Kasih juga uang hasil jual ginjalnya. Siap. Kalau begitu ginjalmu yang akan kami ambil. Tidak. Kalian ini tidak profesional sama sekali. Masa? Nggak pakai bius? Poka, kamu punya perasaan, setia, berani, dan pintar. Memang layak jadi menantu keluarga kami. Jadi menantu lagi? Haoyun, kamu baik-baik saja? Bisa nggak sih jangan ikut campur? Kamu adalah anakku. Urusan pernikahanmu, mana mungkin aku sebagai ayah tidak peduli? Adik, aku suka padamu. Jadilah menantu keluarga Naiwen. Tidak. Kalian ini maunya apa sih? Hao Yuqian itu tidak terlalu baik padamu. Lingkungan keluarganya juga buruk. Hari ini keluarga Naiwen menawarkanmu jadi menantu. Ngapain balik ke sana cuma jadi pesuruh? $200.000 ini. Anggap saja sebagai tebusan budi baik mereka padamu. Ayah, Paman. Maaf, aku tidak bisa jadi menantu keluarga Anda. Bocah, jangan kurang ajar. Aku tanya sekali lagi. Anakku, kau mau nikahi atau tidak?
Paman, aku ini orang yang hilang ingatan. Bagaimana kalau tunggu sampai ingatanku pulih dulu? Baik. Kalau tidak mau nikahi, bunuh saja. Paman, Ayah, Aku lihat siapa yang berani sentuh orangku. Nona, jangan gegabah, kita kan mau berunding. datang ke wilayahku untuk mengancamku? Sanigan, kamu nggak salah ya? Kemarin kita baru saja berhubungan intim. Jadi hari ini aku sedikit khawatir menyelamatkan suamiku. Ketua Naiwen, jangan tersinggung ya. Kamu anak TK ya? Kalau dihitung seperti caramu, dia kemarin malam juga menyentuhku. Apakah kita juga jadi suami istri? Nona, bahkan jika kamu benar-benar suka pada si brengsek itu, kita tidak perlu melawan keluarga Naiwen. Mereka punya latar belakang pasukan bersenjata. Keluarga San kami masih perlu takut pada mereka? Keluarga San kalian sudah mengambil alih bisnis kasino kami. Sekarang mau merebut calon menantu saya juga. Ketua Naiwen, salah paham. Anak-anak pacaran, tidak seserius yang Anda katakan. Baik, bagaimana kalau hari ini kita putuskan saja? Kita biarkan Haoyun memilih sendiri. Lihat dia mau memilih keluarga Naiwen saya, atau keluarga San Anda. Baiklah, yang kalah harus mundur secara otomatis. Boleh. Banggan. Pilih. Hari ini harus memilih salah satu. Ayah, Suamiku. kamu siapa? Apa yang terjadi sekarang? Ini suamiku Yu Haoyun. Bulan lalu kita terpisah karena kecelakaan laut. Aku sepertinya tidak mengenalmu. Suamiku, kamu kenapa? Suamiku, jangan menakutiku. Aku istrimu Xiazhi. Kenapa kamu bisa melupakan aku? Ini anak kita Lele. Ini foto. Lihat. Ini foto kita. Akhirnya kami menemukanmu, suamiku. Ayo pulang bersama, ya? Kamu benar-benar istriku? Lele, bawa ayah pulang bersama. Ayo. Suamiku. Kita pergi. Tidak, Kamu mau pergi kemana? dia belum memilih. Dia sudah punya istri, jangan mempermalukan diri di sini. Nona, ada masalah, perusahaan sedang bermasalah. Kita harus segera kembali. Terima kasih atas dukungan dari para paman. Saya yakin akan memimpin perusahaan menuju kemakmuran yang lebih besar. Xian. Kenapa kamu ada di sini? Aku juga tidak terlalu jelas. Aku juga baru dipanggil oleh pengacara Jin. Hari ini, rapat pemegang saham tiba-tiba mengadakan pemungutan suara. Keputusan sementara adalah menunjuk Mo Panbei sebagai ketua sementara grup San. Ini tidak baik. Mo Panbei, aku benar-benar meremehkanmu. Aku hanya tidak ada di perusahaan beberapa hari. Kamu sudah menguasai seluruh dewan direksi. Bukan, Kian. Kamu lihat, ini kan keputusan dewan direksi. Aku tidak bisa menolak, maaf sekali. Tuan Mo, kamu tidak perlu menyalahkan diri. Sebenarnya kamu punya hak untuk melepaskan posisi ketua sementara ini. Jika kamu bersedia. Sekarang juga aku bisa membantumu mengurus prosedurnya, tidak usah repot-repot. Pengacara Jin, silakan duduk. Baik. Aku pikir aku akan mengikuti keputusan para paman. Sok Suci, Xian. Aku tahu kamu ingin melalui turnamen poker amal akhir bulan.
untuk mendapatkan hak pengelolaan kasino dan mengendalikan seluruh kasino. Tapi aku punya kabar buruk untukmu. Aku sudah mengirim orang untuk menemukan keberadaan Raja Judi MU Kun. Dewa judi pun tidak bisa mengalahkannya. Sekarang, kamu tidak punya peluang menang sama sekali. Aku sudah mengirim orang untuk menemukan keberadaan Raja Judi MU Kun. Dewa judi pun tidak bisa mengalahkannya. Sekarang, kamu tidak punya peluang menang sama sekali. Keputusan terbaikmu sekarang adalah menikah denganku. Masih terlalu dini untuk menentukan menang atau kalah. Meskipun kamu menjadi ketua, tidak boleh bersikap tidak sopan padaku. Karena aku adalah keluarga San. Ini adalah grup San. Nona, jangan minum terlalu cepat. Mopan B yang hebat. Sebelumnya aku meremehkannya. Paman Pakcak, Ya, bantu aku menyelidiki seorang wanita bernama Xiahi. siapa? Wanita yang menculik Haoyun hari ini. Nona, ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi aku ragu. Ini merusak keluarga orang lain. Jangan berpikir macam-macam. Aku punya rencanaku sendiri. Cepat pergi.